seorang tetangga baru. Beberapa hari yang lalu, ketika aku sedang berada di luar rumah, tiba-tiba aku kedatangan seorang tetangga baru. Dan sepertinya ia mengalami kesulitan saat ia membawa barang-barangnya. Jadi, aku pun lantas berinisiatif untuk membantunya. Dan sebagai tanda terima kasih, ia pun lantas mengajakku untuk makan malam di rumahnya. Dan saat tiba waktunya makan malam, ia menyuguhkan hidangan daging stik yang membuat air liurku sedikit menetes hanya dengan melihatnya. Dan setelah selesai makan, kami pun lantas mengobrol basa-basi. Hingga saat aku bertanya tentang di mana kedua orang tuanya, ia pun hanya menjawab bahwa mereka ada di sini dan ikut menemanimu makan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, kedua orang tuanya sudah meninggal dan sudah menjadi hantu gentayangan. Itulah alasannya kenapa ia berkata bahwa mereka ada di sini. Sebuah suara telepon. Malam ini merupakan malam yang sangat menyenangkan bagi diriku. Alasannya, karena kedua orang tuaku akan pulang lebih cepat dari kantornya. Dan setelah mereka tiba, aku pun sedikit terkejut karena muka mereka terlihat sangat pucat dan tidak bersemangat. Aku pun sempat berpikir bahwa mereka mungkin hanya merasa kelelahan saja. Setelah itu, kami bertiga pun lantas menonton siaran televisi kesukaan kami. Namun, tiba-tiba aku dikagetkan dengan adanya suara telepon. Aku pun lantas bangkit dari kursi dan berjalan menuju ke arah telepon. Namun, sebelum aku mengangkat teleponnya, tiba-tiba aku merasakan hawa yang tidak enak. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, kedua orang tuanya sudah meninggal dan mereka datang hanya untuk berpamitan dengan anaknya. Dan telepon tersebut kemungkinan berasal dari pihak rumah sakit. Sebuah stasiun terakhir. Setiap malam, tepat saat kereta sudah berhenti di stasiun, banyak penumpang yang naik turun silih berganti. Dan seringkali, ketika ada penumpang baru yang datang, mereka selalu melontarkan kata basa-basi demi menghilangkan rasa bosan akibat lamanya perjalanan. Penumpang baru tersebut biasanya berkata tentang stasiun mana yang akan dituruni. Lalu, penumpang di sebelahnya pun menjawab bahwa ia akan turun di stasiun Ambarawa. Aku yang mendengarnya pun juga ikut menjawab bahwa aku akan turun di stasiun terakhir. Lalu, aku pun juga bertanya balik kepadanya tentang stasiun mana yang akan ia turuni. Namun, ia tidak menjawab sehingga percakapan pun terpaksa dihentikan. Dan saat kereta sudah berhenti sejenak di stasiun berikutnya, penumpang pun juga banyak yang naik turun silih berganti. Dan seperti biasa, ada penumpang baru yang datang melontarkan kata basa-basinya lagi demi menghilangkan rasa bosan akibat lamanya perjalanan. Penumpang baru tersebut berkata tentang stasiun mana yang akan dituruni. Lalu, penumpang di sebelahnya pun menjawab bahwa ia akan turun di stasiun Indramayu. Aku pun lantas juga ikut menjawab bahwa aku akan turun di stasiun terakhir. Lalu, aku pun juga bertanya balik kepadanya tentang stasiun mana yang akan ia turuni. Namun, ia tidak menjawab sehingga percakapan pun terpaksa dihentikan. Kejadian seperti itu pun terus-menerus berulang hingga kereta berhenti di stasiun terakhir. Dan sebenarnya, di stasiun terakhir ini aku harus turun. Namun sayangnya, itu tak bisa aku lakukan meskipun sampai mesin kereta ini menjadi dingin. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, si aku merupakan sosok lain yang menghuni kereta tersebut. Itulah yang menyebabkan tak ada satu orang pun yang menjawab pertanyaannya. Sebuah gelang merah.
Beberapa jam sebelumnya, aku masih sedikit teringat dengan jelas ketika aku sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halamanku. Dan saat itu, aku sempat tidur terlelap di kursiku karena terasa sangat membosankan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi sebuah goncangan yang sangat besar. Yang ternyata, kereta yang aku naiki lepas kendali sehingga menghantam pembatas jalan. Seketika itu pula, tiba-tiba semuanya pun terasa gelap. Dan saat aku terbangun, tiba-tiba aku sudah berada di rumah sakit dengan sebuah gelang merah yang melingkar di pergelangan tanganku. Dan saat melihat sekeliling, aku pun hanya bisa terdiam ketika melihat beberapa dari mereka yang masih sanggup berdiri dengan gelang hijau di tangannya. Dan mereka yang menggunakan gelang kuning terlihat lemas dan tak sadarkan diri. Sedangkan mereka yang menggunakan gelang merah langsung dibawa ke lorong sebelah. Seketika itu pula, tiba-tiba kepalaku pun terasa sangat pusing, sehingga aku pun mencoba untuk menghampiri para petugas medis. Namun, para petugas medis terlihat sangat sibuk sampai mereka seperti mengabaikanku. Sehingga dengan terpaksa, aku pun lantas memaksakan diriku untuk berjalan dengan perlahan menuju ke lorong sebelah. Dan sesampainya di lorong, aku pun hanya terdiam dan menangis. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ia sudah mati, namun ia tak sadar. Hal itu dapat dilihat dari gelang pada pergelangan tangannya, yang mana warna merah menunjukkan bahwa pasien telah meninggal. Sebuah acara televisi. Setiap malam, anakku selalu menonton acara TV kesukaannya sebelum ia beranjak tidur. Jadi dengan terpaksa, aku selalu menemaninya dengan duduk di sampingnya. Dan sambil menunggu acaranya selesai, biasanya aku sambil memainkan handphoneku. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba anakku pun mematikan televisinya. Aku pun lantas bertanya kepadanya tentang apakah ia sudah mengantuk, karena tiba-tiba televisinya ia matikan. Namun, anakku hanya terdiam dan tidak menjawab sama sekali. Aku pun lantas mengira bahwa remote-nya mungkin tak sengaja terpencet. Sehingga aku pun menyalakan televisinya kembali dan lanjut bermain handphone. Lalu tiba-tiba anakku pun mematikan televisinya lagi. Aku pun lantas bertanya lagi kepadanya tentang apakah ia sudah ingin tidur, karena tiba-tiba televisinya ia matikan lagi. Namun kali ini anakku hanya menggelengkan kepalanya saja. Dan ketika aku menyalakan televisinya lagi, aku pun tersadar tentang maksud dari anakku, sehingga aku pun langsung membawanya masuk ke dalam kamar. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan buat kalian yang tahu akan jawaban riddle yang terakhir, tulis jawaban kalian di kolom komentar.